Rekan-rekan ini Mas Ulin, beliau adalah contoh dari orang seperti saya juga. Rekan muda, bangsa muda, putra bangsa yang peduli dengan Pancasila. Mas Ulin, aku minta tolong pendapatnya boleh? Kira-kira apa yang terjadi kalau ternyata generasi muda saat ini tidak mengenal dan makin jauh dari nilai-nilai Pancasila? Wah, kalau itu yang terjadi barangkali Indonesia menuju ambang kehancuran. Mungkin kita tidak akan melihat lagi Indonesia di usia yang 100 tahun. Kita akan menuju 100 tahun Indonesia tahun 2045 ya. Wah, segitu parahnya. Karena kalau orang nggak mengenal Pancasila, anak-anak muda nggak kenal Pancasila, dia akan hidup sendiri, individualis dan nggak mau memperhatikan yang lain. Mas, aku mau tanya ya, kan beberapa tempat, beberapa negara sedang terjadi dalam proses individualistis yang mengarah benar-benar setiap orang akhirnya dibentuk jadi mekanis. Sehingga mereka kehilangan jati dirinya, mereka bagian dari mesin, ngikutin target lah, bla bla segala macam. Apakah kecenderungan seperti itu pun bisa terjadi di republik yang kita cintai ini? Nah, ini sangat bisa terjadi kalau lebih mementingkan diri sendiri. Dan itu kan sudah ada, orang lebih peduli dengan yang jauh, ya kan, dengan gadgetnya, dan nggak terlalu peduli dengan yang dekat. Ya, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pupul mata malah nggak kelihatan. Itu bisa terjadi di fenomena sosial kita gitu. Kalau ini nggak diantisipasi, bahaya. Jadi membumikan Pancasila dengan cara yang baru, pendekatan yang baru harus segera dilakukan, biar orang sadar bahwa ini nilai luhur yang menjadi nilai lebih dari bangsa kita. Lawang bangsa-bangsa luar aja sekarang pada belajar tuh. Indonesia yang Pak Jokowi selalu bilang 17.000 pulau, ya kan, ribuan bahasa, ribuan suku bisa tetap kompak. Sementara di Jazirah Arab sukunya lebih sedikit, pulaunya lebih sedikit, ancuran-ancuran berantem. Nah, kita kan lumayan sampai tahun 2020 ini bangsa Indonesia masih tegak berdiri gitu. Nah, apa jaminannya 100 tahun bangsa Indonesia masih ada? Apa jaminannya 200 tahun, 300 tahun masih ada? Jangan-jangan kita akan mengulang lagi sejarah masa lampau di mana zaman kerajaan besar dulu pertahanannya ya 300, 500 tahun. Khilafah Islamiyah aja berapa? Tahu, ratus tahun gitu. Nah, kalau nggak diantisipasi mulai sekarang bahaya banget. Itu sepertinya ada semacam siklus yang halus ya. Iya. Ada siklus kemampuan bertahan sebuah negara atau sebuah kerajaan. Nah, kalau kita semangatnya sama, kita pecahkan mitos itu mulai sekarang. Ribuan tahun yang akan datang Indonesia bisa tetap tegak berdiri. Bisa apa enggak? Nah, itu tantangan kita. Kalau enggak, ini kan masa-masa kritis melewati 1 abad. 100 tahun Indonesia merdeka, kemudian 200 tahun, 300 tahun. Apakah kita punya program jangka panjang yang seperti itu? Ya kan, ketika apa yang kita perbincangkan, percakapkan selalu yang besok, hari ini, besok gitu. Ya kan, kita nggak boleh bicara jangka panjang gitu. Nah, ini menyedihkan lah kalau pada akhirnya anak-anak cucu kita juga tidak bisa melihat lagi Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Mereka bahkan nggak tahu itu pahlawan-pahlawannya siapa. Mereka lebih kenal penyanyi-penyanyi hari ini, ya, penyanyi-penyanyi Korea lebih dikenal ketimbang betul. Yamin misalnya. Iya, betul. Ya kan? Kan itu yang perkembangan saatnya kan kurang lebih seperti itu. Mas Ulin, saya membongkar sesuatu yang supaya juga adik-adik remaja atau yang senior pun lebih memahami ya. Ternyata sila pertama itu adalah kunci dari semua sila yang lainnya, bagaikan asroda dia dari tengah. Ke Tuhan, itu sebenarnya menuju sifat Tuhan yang ada di diri setiap kita, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, akhirnya seperti itu. Nah, untuk memahami sifat Tuhan itu sendiri yang ada di setiap kita ternyata butuh proses yang panjang. Sementara pada saat kita lihat beberapa negara di luar sana, itu mereka tidak sempat mengenal itu. Contoh beberapa negara yang besar sampai benar-benar mereka jadi bagian dari mesin, bagian dari sistem. Hidupnya iya sudah seperti dari rutin seperti itu, bagian dari robot. Udah mekanis semua. Saya sih berharap ya pada saat yang lihat film ini semakin menyadari apa itu sifat Tuhan yang ada di setiap kita. Mungkin jadi menarik bahwa mereka hidup sebagai manusia, sebagai bangsa yang benar-benar merdeka karena sadar nilai-nilai ilahiyat itu ada di setiap mereka.
Saya nggak tahu Mas Ulin lihatnya setuju apa nggak. Saya sih pengennya nggak setuju karena ada pendapat lain nggak setuju. Sampai timbul gerakan-gerakan lain adu upaya untuk merongrong Pancasila itu sendiri. Tapi saya nggak tahu ya. Menurut Mas Ulin gimana? Kalau Tuhan sebagai yang paling utama, seharusnya itu diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuk kemanusiaan yang adil dan beradab, Benar. persatuan, Betul. musyawarah, Betul. keadilan sosial. Betul. Nah, 4 sila ini bukan pelengkap penderita gitu. Iya betul. Kan satu kesatuan. Satu kesatuan. Logikanya kan kalau kamu sudah mengamalkan 4 itu, udah pasti kamu bertuhan. Atau sebaliknya, kalau kamu sudah bertuhan, kok kamu tidak melakukan 4 hal itu, menjadi aneh. Iya. Nah, bangsa kita ini di beberapa kelompok ini masih mementingkan bungkus ketimbang substansi, ya kan. Yang diributkan dari ini di jagat media sosial itu kan kerajaan Tuhan dalam wujud yang berkuasa di seluruh negeri itu harus ada, ya kan. Meskipun caranya harus dengan tidak memanusiakan orang, ya kan, tidak adil, tidak beradab. Kerajaannya menurut dia. Nah itu kalau logikanya kan harusnya kan nggak gitu. Oke, kalau Tuhan itu yang utama, apakah nilai-nilai Tuhan itu sudah diwujudkan dalam bentuk yang lain? Ya, benar. Atau dibalik, apakah untuk menemukan Tuhan itu bisa dengan cara bermanusia yang baik? Bermanusia yang baik. Itu apakah mungkin gitu? Mungkin. Tak jawab boleh Mas Ali? Sepanjang penelitian saya, ternyata orang berbeda dengan manusia. Nah, saya harus masukkan unsur ketiga. Orang, bahasa saya ya, karena ini pada saat nanti dibuka boleh dicek ke semua Alkitab dengan bahasa pemaknaan yang ujungnya itu bahasanya beda. Orang adalah individu yang patuh pada sifat hewan. Kekuasaan, kekayaan, saling menguasai, kekuatan, macam-macam segala macam yang sifatnya ego dia. Tapi manusia adalah individu yang mematuhi sifat ilahiyah. Itulah sila 1 ketuhanan yang Maha Esa menurut saya. Tapi definisi antara sifat hewan dan sifat ilahiyah ternyata berseberangan. Secara nggak sadar mungkin orang bentuk popularitas aja gitu loh. Kalau misalkan singa tempat lain dia harus mengaum, ini loh aku, kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata untuk memahami Pancasila, betul, bungkus ternyata lebih penting isinya menurut saya. Tapi banyak sekarang orang suka sama bungkusnya. Nah itu luar biasa. Mau saya masuk ke dalam lagi Mas Ulin ya, bagaimana caranya sampai orang akhirnya melihat ke dalam isinya, tidak sekedar pembungkusnya, yang akhirnya domainnya pun bergeser. Karena sila 1 ke Tuhan, kita nggak bicara agama loh, karena menurut saya Tuhan ya Tuhan yang sifat ilahiyahnya dari setiap kita, kasih sayang. Ya memang harus, itulah seninya gitu. Apakah content is the king atau packaging is the king, ya kan? Itu harus dikombinasikan dengan komposisi yang pas gitu. Hanya mementingkan konten tapi bungkusnya nggak bagus, ya orang nggak tertarik, ya kan. Bungkusnya yang bagus tapi kontennya nggak ada apa-apanya, orang juga kecewa gitu. Jadi keseimbangan antara konten dan bungkus menjadi sama-sama penting ya. Nah, komposisi kadar yang pas itu di mana itu tergantung zaman. Nah, barangkali hari ini gitu, kalau kita lihat yang viral itu kan yang receh, yang ngeprank gitu. Nah, coba bayangkan kalau yang ngeprank, yang receh itu juga punya substansi, punya nilai. Itu kemudian beda ya, value-nya lain, bukan sekedar hiburan gitu ya. Nah, ini yang merumuskan resep yang pas itulah yang butuh uji coba, salah, mungkin perlu diuji coba lagi, terantuk batu, bangun lagi gitu. Nah, ini kalau bangsa yang nggak gampang menyerah kan harusnya sanggup itu untuk merumuskan yang pas itu. Dan setiap zaman, karena setiap masa ada masanya dan setiap masa ada masanya, zamannya beda-beda, tantangannya beda-beda. Sekarang kita memasuki era di mana orang hidup bersama gadget, ya kan. Pancasila ada di situ, Pancasila bisa dinikmati dengan gampang. Melihat contoh-contohnya, nggak sloganistik lagi gitu. Sloganistik ya. Mas, aku mau nanya boleh Mas? Contoh. Boleh tolong bantu saya Mas Ulin. Siapa contoh yang jadi tokoh, jadi figur bapak bangsa yang berpancasila yang bisa ditiru sama adik-adik kita atau senior-senior yang saat ini loh Mas, pada zamannya saat ini. Nah, aku sih ngerasanya kok kita sepertinya kekurangan figur yang Pancasilais. Apa benar seperti itu? Figurnya barangkali banyak ada, tetapi
begitu kita masuk ngomong kriteria, kemudian berbeda-beda. Apakah dia Pancasilais? Wow, gimana Pancasilais? Senin sampai Jumat dia nipu manusia, ya kan? Cuma Sabtu Minggunya doang Itu datang. bahasa sinis loh mas. Nah, ya kan ada yang gitu, ya Itu kan? dia kemasannya bagus loh, kan Iya. bawaannya rapi, bungkusannya bagus. Ada juga yang menganggap apakah tokoh ini pas itu. Dia alim, tapi kikir, Kemasan. pelit, ya kan. Nah, kalau kita mau cari kayak model zaman dulu itu 100 tokoh yang paling top berpancasila dengan kriteria yang sesuai dengan kesepakatan bersama, mungkin itu perlu dilakukan. Dengan begitu akan mendorong gitu. Tapi kemudian kan banyak sekali awarding yang akhirnya juga bermasalah, ya kan? Misalnya tokoh anti korupsi hari ini 10 tahun kemudian dia terlibat korupsi, ya kan? Bumerang. Apa jadinya kalau orang yang kita tobatkan sebagai tokoh Pancasilais tiba-tiba praktiknya ke depan nggak Pancasilais? Setidaknya itu ada satu pengikatan moral dia, karena dia diawasi oleh rakyat. Nah, saya Perlu lebih diadakan seperti itu juga. saya lebih cenderung untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai kira-kira gini lah. Bahkan orang nggak ngaku dirinya Pancasilais, orang masalah, tapi perilakunya Pancasilais. Mas, berarti Pancasila itu bukan stempel. Bukan. Ketika ini nih dalam kasus corona gitu, orang kemudian berpaling ke Jepang. Notabene Jepang nggak punya Pancasila, ya kan? Tapi Jepang menuliskan obat ini dijual murah karena demi membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Pancasilais. Itu Pancasilais loh. Dia nggak ngomong Pancasila. Iya. Di London ada toko yang orang self service, mulai ngambil barang bayar sendiri. Puluhan tahun, ratusan tahun itu bisa berdiri. Iya. Nggak ada yang nyolong, nggak ada yang ngutil, Nggak ada curiga. nggak ada curiga. Iya. Dan Itu Pancasilais. itu Pancasilais. Di kita warung kejujuran cuma bertahan beberapa bulan karena wong ngambil barang nggak bayar, ya kan? Kalau kebersihan itu sebagian dari iman, Iya. berarti imannya orang-orang barat jauh lebih hebat dong. Wong di sana lebih bersih. Iya. Nah itu loh, Padahal kita punya Pancasila. kita punya Pancasila. Nah, kok nggak ada rasa takutnya itu loh, Iya. ya kan? Pagar moralnya itu apa gitu? Kok orang dengan serta-merta takut di jalan melanggar lalu lintas karena ada polisi? Kalau polisinya nggak ada, dia flyover yang nggak boleh motor masuk dimasukin. Tapi kan bukan berarti Pancasila harus dibatasi dengan polisi. Nah iya, Bagaimana kalau polisinya ada rakyat sendiri yang langsung menilai? itu Oke. menciptakan satu environment di mana orang itu bertanggung jawab pada diri sendiri, tidak menjadi beban sosial, ya kan? Tidak menyebabkan orang lain harus membayar ganti rugi karena ulah kita. Gitu. Iya. Banjir Jakarta, Iya. buang sampah sembarangan. Ya kadang dia nggak mau repot untuk bayar buang sampah. Iya. Akhirnya orang lain yang bayar Iya. untuk kita, ya kan? Buktinya banjir. Gitu. Ya kalau memang mau Pancasilais kok bisa itu di sungai-sungai isinya cuma sampah semua. Iya. Iya. Nah itu loh. Tapi ini kan fakta kondisi yang saat ini sedang terjadi Mas Udin ya. Dan semua merasa sedang menikmati itu. Merapikan gimana ya? Nah ini kalau kita lihat wacana yang berkembang, mulai pelan-pelan itu generasi muda mulai sadar. Misalnya tren orang tidak mau buang pakai plastik, botol plastik. Iya benar. Orang pakai sedotan yang recycle. Benar. Kemudian dia malu kalau kemudian mobilnya keren, tapi punya tabiat buang sampah langsung keluar dari mobil. Nah menciptakan kondisi yang seperti itu harusnya bisa dilakukan untuk hal-hal lain yang lebih besar. Dari kecil, Nyolong duit rakyat, Iya. ya kan? Nyolong duit rakyat. Itu yang gede-gede. Jadi mulai yang kecil-kecil dulu lah. Buang sampah, tren untuk go green, untuk menghormati hak orang lain. Ya jelas lah kalau sesama rakyat kecil, kalau kamu punya motor, mbok ya pedestrian jangan dipakai untuk naik motor. Haknya pejalan kaki. Iya, parkir mobil ya jangan di pedestrian dong, Iya. ya kan? Haknya pejalan kaki. Jalan kaki. Nah yang kayak gitu-gitu, nilai-nilai yang kayak gitu. Sekarang ini komunitas mulai berkembang dan itu saya berharap itu juga berkembang di semua isu ya. Iya. Trotorian, parkir lo ngehe, ya kan? Kalau kita peduli pada APBN agar tidak memberikan subsidi pada orang yang salah, ya mobilnya bagus, terus ngisinya premium. Premium kan APBN, ya kan? Mau yang ngisi pertama, yang ronnya gede, Atau mungkin budaya Gitu-gitu. malu ditumbuhkan. itu bisa. Ah. Jadi sekarang era media sosial memungkinkan
orang kemudian mengupload ketidakadilan yang dia cerita. Ada kesalahan, ketidakadilan sesuai dengan sila, tidak sesuai dengan sila ini upload seru kali ya. Nah ini kita breakdown tuh persila, berbutir-butir, betul. praktek-praktek yang anomali itu. Ngakunya gini, prakteknya begini, ucapannya gini, tindakannya begini. Nah, itu menjadi kontrol sosial kan. Berarti bisa jadi rakyat mengawasi para wakilnya. Dan sebaliknya rakyat mewakili rakyatnya, sesama rakyat. Berarti semua saling mengevaluasi. Ini kayaknya menarik. Kalau nanti akibatnya seperti yang Pak Presiden mau bahwa Pancasila kekinian itu melalui cara seperti itu juga seru kali ya. Nah itu sebetulnya kan Peran aktif jadi semuanya. revolusi mental yang dimaui Jokowi periode pertama, yang sekarang kehilangan gaungnya lagi itu kan maunya ke situ, bahwa yang menjadi subjek objek itu ya rakyat juga, bukan rakyat adalah objek dari pejabat atau elit politik. Nah partisipatoris kan sebetulnya yang diinginkan oleh Jokowi dalam pembangunan kan maunya begitu. Nah ini kalau memang susah dimulai, cobalah kita mulai dari diri sendiri, keluarga, terdekat ya, hemat energi misalnya. Nah buat apa gitu, ini gedung-gedung siap 24 jam hidup lampunya, ngomong nggak ada orang gitu. Nah di rumah, ya kalau memang nggak pakai AC ya Pak, orangnya pergi matiin lah. Di hotel, nah, aku bayar kok, udah apa-apa, tak hidupin. Ya itu kan listrik kan pakai energi. Ya kalau kamu keluar, matiin TV-nya, listriknya, kenapa sih? Nah anak-anak muda sekarang, hal yang kayak gitu dia sensitif. Berarti dia mau melakukan itu. Lebih peka anak-anak lebih sekarang. Peka. Berarti kebun Yusuf Gurel bener ya? Berarti yang lebih senior harusnya belajar dari generasi sekarang. Mereka lebih peka. Betul. Dan tidak semua yang orang tua itu selalu benar. Sama halnya juga nggak semua anak muda juga benar juga, banyak yang ngaco juga. Setidaknya ada gerakan untuk menjadi lebih baik. Iya. Kan? Ini bicara menarik maksudnya. Lebih menarik lagi kalau nanti pada saat diskusi lebih lanjut, implementasinya seperti apa aja. Terus saya sepakat. Apakah Pancasila perlu label khusus sepertinya labelnya di hati kita, di hati setiap kita. Ada budaya malu, toleransi, tenggang rasa, gotong royong seperti itu ya. Saya lebih memilih itu sebetulnya. Oke. Tapi harus ada satu kegiatannya. Slogan ini sih sudah cukup lah. Saya Pancasila sudah, ya kan. Iya. Nah, tiap tahun diulang-ulang ya, jadi nggak sakti lagi, ya kan. Coba yang lebih substantif. Iya. Nah kita kan punya harapan besar dengan new era gitu, badan BPIP. Ya BPIP kita berharap banyak terobosan yang bisa dilakukan untuk bisa menarik hati anak-anak muda, ya. Sadar bahwa wong bangsa lain aja belajar ke kita Pancasila. Kalau kita yang punya, malah melupakan. Kalau anak-anak cucu kita masih pengen melihat Nusantara. Mas aku mau nanya dikit lagi sebelum kita tutup ya. Adanya suatu kegiatan dari pihak luar yang berusaha merongrong kredibilitas Pancasila sampai ada upaya untuk penggantian segala macam, atau karena mereka tidak tahu substansi Pancasila sendiri, atau memang mereka punya agenda lain. Maaf nih kalau aku agak dalam. Tapi tembok pembatas kita memang rapuh, mudah dimasukin, ya kan. Kita gampang terpesona gitu sama gagasan luar. Kita bahkan kalau di dunia digital gitu misalnya, data kita dengan gampang disedot, gampang dimonitoring. Jadi kita sendiri yang memang nggak punya pagar yang cukup kuat gitu. Jadi cara yang paling gampang ya coba perkuat semua pagarnya. Data Indonesia itu tidak dengan mudah bisa diambil oleh negara asing atau kepentingan asing atau ideologi asing. Nah era sekarang memang nggak mungkin gitu kita menutup diri kan. Mau era Google ya kan. Jalan mana sih Indonesia yang tidak diawasi oleh satelit Google, ya kan? Kalau bangsa lain mau menyerang secara fisik, mereka gampang kok udah tahu tuh. Jalan gini kosong, ini ada hutan, ini ada gunung. Mereka nggak perlu menyerang itu, tapi mereka memetakan untuk menyerang sisi mana yang bisa kita paling rapuh, ya kan? Seni budaya ya rapuh, ekonomi rapuh, politiknya transaksional. Bahkan mungkin pola kehidupan yang sekarang pun mereka udah pelajari. Big data kan, semua sekarang eranya era big data. Habit kita yang sehari-hari kita lakukan akan menjadi dasar
perusahaan-perusahaan untuk melihat apa selera masyarakat kita, termasuk selera pemikiran gitu. Jadi apa benar kalau saya geser sedikit ya, ini perang dagang bertemu dengan perang idealisme yang ada, ideologi yang ada di setiap kita berarti. Apakah benar mereka urusannya dagang tok? Ujung-ujungnya hukum besi sejarah itu hukum besi tentang perebutan ekonomi, perebutan energi, ya pasti kan, energi diperebutkan. Perebutan yang kedua air. Iya, air. Nah, pendekatannya bisa beda-beda. Nah sekarang kan pendulum dunia tidak lagi yang disebut adik kuasa, nggak hanya yang dua yang lama. Iya. Raksasa Cina sudah menggulita juga. Iya. Nah ini di tengah pertarungan gajah-gajah itu, pelanduk Indonesia itu ada di mana itu? Iya. 2 hari lalu kalau salah Indonesia sudah dicabut sebagai negara berkembang. Itu artinya kita sudah dianggap sebagai negara maju. Nah peran kita memainkan sebagai negara maju itu opo gitu. Iya. Ya kan di kancah kawasan Asia Tenggara, Iya. Asia maupun dunia itu. Nah saya kira ini banyak sekali pekerjaan rumah yang pasti tidak bisa selesai hari ini, nggak bisa selesai oleh presiden hari ini. Itu butuh kontinuitas, sustainability, kepemimpinan untuk menggerakkan Indonesia sebagai negara maju yang orang selalu bilang 2030 Indonesia akan masuk menjadi 5 besar negara dunia dengan budget 5 besar di dunia. Berarti dibutuhkannya pembangunan semesta berencananya Bung Karno yang zaman dulu ya. Harus. By the way, kalau misalnya saya mau dagang ya Mas Ulin ya, saya pengaruhi dulu konsumen saya, market saya, lalu produk saya masuk. Begitukah yang terjadi dengan Pancasila saat ini? Sedang dipertukarkan oleh mereka. Betul. Itu yang terjadi kalau lama-lama kita nggak punya identitas itu. Cuma Ya jadi kan? mesin, cuma jadi Iya. Cuma jadi pasar. numbers. Iya. Makasih Mas Ulin. Terima kasih. Jadi kepikiran bahwa we are not numbers. Kita berjiwa. Kita sama anak bangsa. Ya. Bersatu untuk membangun bangsa, seluruh bangsa. We are talk about nation. Dan bangsa yang bertuhan ada di setiap kita. Sifat kasih sayang ada di setiap kita. Jadi kalau di media sosial masih berbaur dengan kebencian, hujatan, hinaan, dendam segala macam, mudah-mudahan segera tereliminir itu ya. Karena kita jadi terpengaruh, terbawa budaya mereka. Nah, buat rekan-rekan sekalian yang memperhatikan film ini, sama-sama kita berdoa, tapi sama-sama saya dan Mas Ulin sedang buat satu konsep bahan diskusi untuk dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih atas perhatian. By the way, ini siapa aja boleh nonton ini, Mas? Apa aja boleh. Bebas. Bebas. Ntar ada orang lain yang baca ini nggak apa-apa? Enggak, boleh, bebas. Oke, salam Pancasila. Because we love Indonesia. Bye.